Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormatin para jamaah Masjid Nur Huda yang dicintai oleh Allah, bersama kita sama-sama untuk membaca dalil-dalil sahih yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri pribadi dan pada para jemaah sekalian pada umumnya, dan mudah-mudahan bisa kita bawa manfaat daripada ilmunya yang kita bisa amalkan. Bab diharamkannya dusta. Allah berfirman, "Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra ayat 36. Dan tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah wa innar rajula la yadduku hatta yuqtaba indallah siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga, dan sesungguhnya seseorang terus berkata jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada keburukan, sesungguhnya keburukan itu membawa ke neraka, dan sesungguhnya seseorang terus berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi bersabda, 4 perkara yang jika ia ada pada seseorang maka dia munafik tulen, dan barang siapa yang memiliki satu sifat darinya maka dia memiliki satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Bila dipercaya berkhianat, bila berbicara berdusta, bila berjanji menyelisihi, dan bila berperkara maka bertindak curang. Muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini beserta hadis Abu Hurairah telah disebutkan di bab memenuhi perjanjian dan menepati janji. Dan selanjutnya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku aku bermimpi dengan suatu mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu, maka dia disuruh untuk membuat simpul di antara 2 biji gandum dan dia tak akan bisa melakukannya. Barang siapa mendengar pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, maka kedua telinganya akan disiram dengan cairan timah panas di hari kiamat. Barang siapa yang membuat gambar, maka dia akan disiksa dan disuruh untuk meniupkan ruh padanya, dan dia tak akan bisa meniupkan ruh kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni dia mengatakan bahwa dia bermimpi begini-begini padahal dia berbohong. Dengan Hamzah dibaca panjang, nun didomah, dan khaf tidak bertasyid, artinya tidak panas. Demikian uraian dalil ini bisa saya bacakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan bila mana ada yang salah mohon dibukakan pintu maafnya, dan mari kita tutup dengan doa majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.